Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabil karim wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Saudara seiman, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dibandingkan dengan pemberian apapun adalah kita hidup sekali dan sementara di muka bumi ini dikaruniai oleh Allah yang berupa hidayah, petunjuk pada jalan yang benar, yaitu bisa menetapi dinul Islam, agama yang diridhoinya, untuk mengantarkan diri kita menuju kehidupan hakiki, kehidupan yang abadi, kehidupan yang khalidina fiha abada, di mana manusia sejagat ini dihadapkan dan nantinya akan ditempatkan di antara dua tempat, yaitu surga dan neraka. Saudara, alhamdulillah Allah mentakdirkan yang baik dan terbaik pada diri kita, yaitu Allah masih memberi kesempatan untuk ketemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang teramat mulia. Allah masih memberi kesempatan pada diri kita untuk melangkah menuju kesuksesan hidup kita di akhirat nanti, dengan bermunajat dan mengangkat kedua tangan kita seraya melaporkan apa yang kita butuhkan, dan Allah menjamin, mengiyakan serta mengabulkan. Saudara seiman, betapa banyak kemuliaan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Di antaranya adalah diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman dan tuntunan hidup kita dalam menggapai kemuliaan dan kebahagiaan, utamanya di akhirat nanti. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum." Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara hak dan batal. Karena itu, barang siapa di antara kalian hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala juga telah menjelaskan dalam banyak ayat tentang sifat-sifat orang yang beruntung, sehingga kita bisa mengikuti dan menirunya. Juga orang-orang yang merugi secara rinci, sehingga kita dapat mengetahuinya dan menjauhinya. Termasuk janji Allah terhadap orang-orang saleh, orang-orang yang berbuat kebajikan, dan akibat orang-orang yang durhaka dan ahli maksiat. Firman Allah, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh. Bagi mereka ada pahala yang besar. Saudara seiman, perhatikanlah kitab Rabb kita, perbanyaklah membacanya, yakinilah kebenarannya, perhatikan dan renungkan isinya. Laksanakanlah perintah-perintah dan jauhilah larangan-larangan yang ada di dalamnya. Ketahuilah tentang akhlak dan perbuatan-perbuatan orang-orang yang dipuji dalam Al-Quran. Bersegeralah melaksanakannya dan berakhlaklah dengannya. Dan ketahuilah akhlak dan perbuatan orang-orang yang dicela dan diancam oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian kita berusaha untuk menjauhinya, serta mohon kepada Allah agar kita diberi kekuatan untuk menghindarinya. Dengan itu semua, maka kita berhak untuk mendapatkan keberuntungan, keselamatan, dan kebahagiaan, serta kemuliaan di dunia dan akhirat. Perhatikan, Allah Ta'ala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab." Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, penuh dengan barokah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapat pelajaran.
wa hadza kitabun anzalnahu barakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan, yang dibarokai. Maka ikutilah Al-Quran dan bertakwalah agar kalian diberi rahmat. Di samping Al-Quran sebagai penuntun hidup kita, juga akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti, sebagai penolong di hari yang mana kita sangat membutuhkan pertolongan di saat kita menghadapi masalah besar, menghadapi keputusan akhir yang maha menghukumi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa' wa mahilun musaddaq, faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Al-Quran adalah pemberi syafaat, yang syafaatnya diterima dan sebagai penuntut yang tuntutannya dibenarkan. Siapa saja yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka ia akan membawanya ke surga. Dan siapa saja meletakkannya di belakang, ia akan mencampakkannya ke dalam neraka. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata nabiyyih. Sesungguhnya aku telah meninggalkan dua perkara kepada kalian. Jika kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan pernah tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Maka saudaraku, jadikanlah Al-Quran sebagai teman hidup, pendamping hidup setiap waktu, penuntun hidup untuk melangkah meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Dengan selalu membacanya setiap saat, setiap kesempatan, memahami dan mentadaburi kandungan isinya, agar kita ternasihati oleh diri kita sendiri, termotivasi melakukan yang terbaik dalam hidup dan kehidupan yang sementara ini, serta terjaga dari hal-hal yang tidak berguna dan sia-sia belaka, apalagi perbuatan maksiat yang menyebabkan celaka dunia akhirat. Sukses jalani ibadah puasa, sukses meraih kemuliaan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.